Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita jumpa kembali, dan pada kesempatan ini saya akan hadirkan suatu uraian yang memang tema tentang ini kita sudah pernah, minggu lalu kita pernah buatkan video dan telah memberi banyak catatan dan komentar terhadap pernyataan dari mantan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Grace Natali, yang kira-kira menyebut bahwa pada pertemuan dengan Prabowo pada waktu-waktu sebelumnya, ketika Prabowo berkunjung ke kantor PSI, dia mungkin momentumnya ketika Prabowo berkunjung ke PSI, dia mengatakan bahwa dia menyesal pernah dekat dengan umat Islam, atau pernah umat Islam memberi dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Itu konteksnya, dan ini kemudian menjadi viral, dan pada kesempatan ini juga kemudian diangkat oleh seorang aktivis Islam, yaitu Ahmad Hojinuddin, yang menyatakan diri menyebut diri sebagai sastrawan politik. Padahal Ahmad Hojinuddin ini juga kita kenal sebagai seorang pengacara yang aktivis, yang kondang membela mereka-mereka yang dianggap dizalimi oleh rejim. Misalnya Gus Nur di Solo, yang terkait dengan masalah ijazah palsu Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi, dengan siapa nama lagi yang sebagai penulis buku Jokowi Undercover itu. Nah, saudara sekalian, yang coba kita bacakan analisa yang bersangkutan yang dimuat di demokrasi.id pada tanggal 27 Agustus 2023. Saudara sekalian, di sini dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, sebetulnya Grace Natali Luisa, menyebut Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dan didukung umat Islam pada Pilpres 2019 yang lalu. Dalam video yang beredar viral, Grace menjawab pertanyaan terkait Prabowo yang dulu didukung kelompok intoleran saat Pilpres 2019. Itu narasi tulisan seperti itu. Penyebutan kelompok intoleran pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu tidak lepas dari tuduhan yang dialamatkan kepada umat Islam. Sebab pada Pilpres 2019 Prabowo didukung umat Islam berdasarkan hasil Istimewa Ulama 2 yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu 16 September 2019 tentunya ya. Sikap politik Prabowo sebagaimana disampaikan oleh Grace ini jelas sangat menyakiti umat Islam. Pasalnya dalam Pilpres 2019 lalu umat Islam sudah habis-habisan mendukung Prabowo. Kalau mau hitung-hitungan, umat Islam lah yang paling menyesal pernah mendukung Prabowo. Mengingat setelah didukung dan kalah, ternyata Prabowo malah bersekutu dengan kubu lawan menjadi bagian dari koalisi Jokowi. Hanya saja ada hikmah besar yang dapat diperoleh dari statement Grace Natali yang tentunya harus disikapi oleh umat Islam secara ksatria. Yang pertama adalah Prabowo menyesal pernah didukung berdasarkan hasil Istimewa Ulama umat Islam. Karena itu pada Pilpres 2024 ini, selain balik menyampaikan penyesalan pernah mendukung Prabowo, umat Islam sekali-kali tidak akan pernah mendukung Prabowo lagi. Kedua, narasi politik kaum intoleran dan politik identitas sejatinya diarahkan kepada umat Islam. Karena itu umat Islam harus bersatu untuk melawan tuduhan intoleran ini, dengan memastikan agar partai-partai yang berkoar-koar menyampaikan politik intoleran dan politik identitas agar dipastikan kalah dalam pemilu 2024. Ketiga, umat Islam khususnya para ulama yang harus berhati-hati agar tidak lagi memberikan rekomendasi preferensi politik kepada Prabowo atau politisi lainnya yang tidak ramah kepada Islam. Jangan sampai dukungan politik yang keliru pada Prabowo akan terulang pada Pilpres 2024. Keempat, karena PSI terbuka menyerang politik Islam,
maka umat Islam juga harus terbuka menghadapi PSI dan seluruh partai yang anti-Islam. Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali pada lubang yang sama. Saudara sekalian, dalam video yang lalu saya tegas mengatakan bahwa dari hasil pencermatan saya selama ini terhadap Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang berkumpul di dalamnya anak-anak sekuler yang bahkan anak-anak dari agama yang lainnya sesungguhnya anti-Islam, seperti Grace Natali itu berulang-ulang menyerang hukum-hukum Islam di masa yang lalu yang kita sebut dengan syariat Islam, dan begitu ramah dan terakomodir dan mengkampanyekan LGBT pada pemilu yang lalu. Jelas ya, jadi PSI, saya sependapat dengan bahwa PSI mesti umat Islam menghadapi PSI itu sebagai suatu partai terlarang, partai yang menista Islam, partai yang tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa dan mayoritas Islam itu. Harusnya, karena memang selama ini oknum-oknumnya ya, mereka umumnya tidak menyukai tokoh-tokoh Islam, apalagi mereka yang berjuang untuk kepentingan masyarakat Islam. Nah, biarlah Prabowo menjadi bagian dari masalah jadi itu ya. Kemudian biarlah Prabowo yang menjadi bagian dari masa lalu yang dapat dijadikan bahan muhasyabah bagi masa depan. Umat Islam tidak boleh lagi terkecoh oleh figur dan sosok Prabowo ini. Umat Islam wajib memastikan perjuangan dan pengorbanan itu hanya dan bagi syariat Islam, bukan dipersembahkan kepada tokoh atau figur tertentu. Umat Islam harus meneliti jalan perubahan sendiri, tidak mengikuti rel politik yang telah disediakan parpol dan politisi culas. Saatnya umat Islam berdikari dengan menjadikan dakwah sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kemuliaan, menuju izzul Islam wal muslimin. Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan analis dari saudara Ahmad Khojinuddin yang dimuat di demokrasi.id ini, yang sebetulnya pada garis besarnya nyaris sama. Kalau kita di video kemarin kita ulas lebih luas, dan ini kita cuma sekadar tambahkan apa adanya dan apa yang disampaikan oleh Ahmad Khojinuddin tentang bagaimana Prabowo akhirnya ketahuan belangnya bahwa dia curhat ya, mungkin curhat ke PSI, di mana partai non parlemen yang kebetulan juga ada kelihatan ada indikasi diarahkan untuk mendukung Prabowo dan Pilpres akan datang. Oleh karena itu terjadi perpecahan di antara mereka. Saudara sekalian, sehingga pernyataan Prabowo ini menjadi bumerang bagi dia, dan ini akan menjadi disebarluaskan dan diviralkan kemana-mana bahwa Prabowo ternyata menyesal dekat dengan umat Islam atau didukung oleh umat Islam atau kelompok-kelompok Islam yang kemarin di Pilpres, dua Pilpres sebetulnya, bukan dua Pilpres, dulu mendukung Prabowo itu, dia menyesal dekat, dia hari ini menyesal katanya. Seakan-akan tidak ada artinya dukungan mereka terhadap Prabowo itu. Nah, dan saya ingatkan bahwa Prabowo bukanlah seorang yang memiliki lingkungan yang ramah terhadap Islam kalau menurut saya, ya, keluarganya. Ya, mohon maaf ini ya. Kita buka saja bahwa Prabowo bukanlah keluarga secara utuh dalam pengertian dia bukan seorang keluarga, macam-macam agama tumbuh di sana, dan mungkin hanya dia sendiri yang muslim di keluarga itu pun melalui proses karena nikah dengan anaknya Pak Harto. Itu aja, jadi dibuka aja seperti itu. Bahwa kemudian hari-hari ini seakan-akan menjadi idola sebagian dari umat Islam pada waktu-waktu yang lalu karena seorang tokoh politik, ya bisa saja itu hanya sebagai apakah itu memang peduli ataukah memang hanya sekadar momentum karena dia tahu bahwa negeri ini ada mayoritas muslim, diperlukan dukungan politik yang kuat di kalangan muslim sehingga tercitrakan seperti pada waktu-waktu yang lalu. Padahal sesungguhnya tidak seperti, dan sekarang ini mulai terbuka bahwa Prabowo sesungguhnya tidak happy juga dengan umat Islam. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.